Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di video bercerita. Kali ini kita akan bercerita tentang Gatot Kaca Satria dari Pringgondani dengan bab 1 yang berjudul Lahirnya Sang Tetuko. Langsung saja teman-teman. Lahirnya Sang Tetuko. Dewi Arimbi, istri Raden Werkudara, sedang hamil tua. Para prajurit Pringgondani siang malam selalu berdoa. Mereka berharap sang ratu melahirkan dengan selamat. Ketika suasana sangat hening, Dewi Arimbi melahirkan seorang bayi laki-laki. Keluarga kerajaan bergembira, terutama Raden Werkudara karena keinginannya untuk mempunyai seorang anak laki-laki terkabul. Bendai gong kerajaan dipukul 3 kali sebagai tanda kegembiraan. Seketika itu, para prajurit kerajaan Pringgondani berkumpul. Saat akan dilakukan pemotongan tali pusar bayi itu tidak mempan dipotong dengan pisau. Keanehan itu membuat semua orang cemas. Prabu Sri Batara Kresna meminta Prabu Puntadewa memotongnya dengan pusaka andalan Pandowo. Prabu Puntadewa mendekati bayi itu dengan membawa pusaka untuk memotong tali pusarnya. Namun, pusaka itu juga tidak sanggup untuk memotongnya. Prabu Sri Batara Kresna merasa penasaran. Ia menyuruh Raden Harjuna memotong tali pusar bayi itu dengan pusaka andalannya. Namun, pusakanya pun tidak mampu untuk memotong tali pusar bayi itu. Raden Werkudara tanpa diperintah segera maju memotong tali pusar anaknya dengan pusaka kuku Pancanaka. Namun, kuku itu tidak berhasil pula untuk memotongnya. Secara diam-diam, Prabu Sri Batara Kresna menggosok telapak tangannya 3 kali. Keluarlah senjata cakra. Senjata itu dilemparkan ke arah tali pusar bayi. Kemudian senjata melayang-layang dan berhenti di atas tali pusar. Senjata kembali ke Prabu Sri Batara Kresna. Semua yang menyaksikan terkejut. Prabu berkata kepada Raden Arjuna, "Dimas Arjuna, berangkatlah ke pertapaan Eyang Abiyasa di Retawu. Ceritakan kejadian ini kepada Eyang Begawan." Arjuna bersama Semar, Petro, Gareng, dan Bagong menemui Eyang Abiyasa di Retawu. Di pertapaan Begawan Abiyasa, Arjuna disambut baik oleh Eyang Begawan. Arjuna mengemukakan maksudnya. Cucunda diutus oleh Kanda Prabu Kresna dan Kanda Prabu Puntadewa untuk memohon pertolongan Eyang mengenai tali pusar bayi Kakanda Dewi Arimbi. Bagaimana tali pusar bayi Dewi Arimbi? Tidak dapat dipotong dengan pisau, bahkan dengan pusaka andalan juga tidak bisa. Cucuku Harjuna, jangan bingung, segeralah turun dari pertapaan ini. Berjalanlah ke arah timur. Saat Arjuna menuju ke arah timur, ada seorang pemuda yang sedang berkelana. Wajah dan perawakan pemuda itu mirip Harjuna. Pemuda itu adalah Raden Karna dari Hastinapura. Tiba-tiba di hadapan Raden Karna berdiri Batara Narada dengan membawa sebuah senjata. "Cucuku Harjuna, anugerah Dewata telah tiba untukmu," kata Batara Narada yang mengira Raden Karna adalah Raden Harjuna. Raden Karna diam, hatinya gembira karena akan mendapat pusaka dari Batara Narada. "Cucuku, terimalah pusaka Kuntawi Jayadanu." Raden Karna menerima pusaka itu. Setelah menyembah, Raden Karna meninggalkan Batara Narada. Belum lama Raden Karna pergi, di hadapannya lewat Raden Arjuna dan pengiringnya. "Hai cucuku Arjuna, bukankah engkau baru saja pergi setelah menerima pusaka anugerah Dewata dariku?" tanya Batara Narada. "Batara,
hamba baru saja datang. Siapa tadi yang menerima pusaka itu? Batara memberikan pusaka itu kepada siapa? Kepada seorang pemuda yang mirip denganmu. Kalau begitu, kejar pemuda itu dan mintalah pusaka tersebut. Raden Harjuna mengejar Raden Karna dan menghentikan langkah pemuda itu untuk meminta pusakanya. Namun, Raden Karna menolaknya hingga terjadi perkelahian. Perkelahian mereka semakin sengit karena sama-sama kuat. Pusaka itu lepas dari kerangkanya. Raden Karna mendapat isinya dan Raden Arjuna mendapat kerangkanya. Mereka menghentikan perkelahiannya dan pergi. Raden Arjuna kecewa karena yang ia rebut hanya kerangkanya. Ia bergegas menyusul Raden Karna, namun Batara Narada menjaganya karena kerangka itu dapat digunakan untuk memotong tali pusar bayi itu. Untuk itu, Raden Harjuna bersama Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong segera pulang ke Pringgandani. Demikian tadi adalah bab pertama tentang lahirnya Sang Tetuko, yaitu Gatotkaca.